Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG Destruction. Oke, kali ini saya akan membahas bukan tentang teknikal ataupun apapun tentang trading itu. Saya akan membahas sebuah konspirasi. Sebuah konspirasi yang terjadi di dalam Indonesia ini dan secara tidak langsung ini kadang-kadang disadari dan tanpa disadari juga oleh para pemain-pemain cryptocurrency atau para pemain Bitcoin, entah dari segi mining atau dari segi trading dan lain sebagainya. Dari sini sisi semuanya saya bisa simpulkan bahwasanya Indonesia ini sedang apa gitu kan ya. Mulai dari pertengkaran atau perang dingin menurut saya, perang dingin antara market kripto Indonesia, lalu ekspansi market luar yang berhasil masuk ke dalam Indonesia dan lebih populer daripada market yang telah ada di Indonesia sejak dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian. Logikanya kalau misalkan kalian gak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke, berawal dari sebuah ide sebuah CEO dulu ya, yang membuat sebuah token yang bernamakan IDRT ya. Dan IDRT ini juga diberitakan di mana-mana bahwasanya IDRT juga sudah mencakup izin Bapepti, dan IDRT adalah sebuah konklusi atau sebuah solusi di mana selama ini cryptocurrency itu dilarang di Indonesia. Dalam artian kalau misalnya kalian nggak tahu, cryptocurrency atau regulasi Bitcoin itu dilarang di OJK karena belum ada regulasi yang mengaturnya gitu kan ya. Jadi alat pembayarannya itu berbasis atau berasumsi dengan cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum itu belum bisa digunakan di belahan Indonesia manapun, belum bisa digunakan. Nah, tetapi akhir-akhir ini telah booming yang namanya IDRT yang digadang-gadang IDRT ini akan mengekspansi, tapi ya alhamdulillahnya IDRT adalah produk Indonesia. Saya sih oke-oke aja, fine-fine aja selama produk Indonesia ini ya biasa-biasa aja, tidak terlalu banyak konspirasi di dalamnya ya kan. Menurut Bapepti sih ya. Menurut Bapepti yang di sini kita bisa melihat bahwasanya berbeda dengan e-money karena dari sisi legalitas saat ini rupiah token dikategorikan sebagai kripto yang di backup oleh aset nyata. Jadi IDRT itu ada aset nyatanya yang telah diamankan oleh Bapepti. Jadi suatu saat katanya ya, yang ini udah dikeluarin Bapepti ya, bukan kata saya. Kalau misalkan nanti ada apa-apa berarti itu Bapepti yang bertanggung jawab. Jadi aset nyatanya itu sudah ada di Bapepti gitu kan. Jadi kalau misalkan Anda mempunyai IDRT terus CEO-nya kasus terus dia kabur, bisa diganti dengan Bapepti. Tapi nggak tahu ya tentang tata cara bagaimana pengembaliannya nanti gimana. Tetapi biasanya yang udah berizin seperti ini memang udah bagus-bagus aja sih, dan digadang-gadang akan menjadi sebuah konklusi atau solusi yang selama ini diperdebatkan oleh semua pemain cryptocurrency yang nggak bisa regulasi di dalam handphone, regulasi alat pembayaran dan lain sebagainya, itu nggak bisa semuanya. Nah, tetapi dari sini kita bisa melihat bahwasanya IDRT ini saingan nih sama OVO dan GoPay sekarang nih. Nah, siapa yang kira-kira menang dan lain sebagainya? Siapa nih kira-kira? Apakah bagus IDRT, apakah bagus OVO, dan apakah bagus GoPay? Dan bagaimana tata cara pengaplikasiannya? Seperti apa? Ini sebenarnya semuanya sama saja. Antara OVO, GoPay, IDRT ini semuanya sama saja. Tetapi IDRT mempunyai nilai plus yang dimana IDRT adalah sebuah blockchain atau sebuah token atau sebuah yang udah berizin dari Bapepti, dan dia adalah bersistem blockchain. Kalau misalkan OVO dan GoPay adalah sistemnya elektrik uang ya, uang elektrik gitu ya. Nah, dengan adanya IDRT ini lalu disusul dengan berita yang cukup viral ya beberapa waktu yang lalu. Mungkin kalian udah tahu juga, saya juga baru bahas. Kalian tahu nggak bahwasanya Binance ya, market yang digadang-gadang top rank 1 sedunia secara likuiditas fluktuatif volume ya kan, itu invest ke toko kripto yang dimana toko kripto itu adalah sebuah bernotaben itu Indonesia ya. Jadi pengurus-pengurusnya itu ada orang Indonesianya, walaupun beberapa ada orang luar mungkin yang nggak tahu teknisi-teknisinya dan sebagainya gitu kan. Tapi toko kripto adalah sebuah notaben atau market yang digadang-gadang ada Indonesia gitu ya. Nah, pertanyaan kecil nih ya, yang paling gede se-Asia itu apa sih kan? Bukankah Indodax ya kan? Bukankah Indodax? Lalu kenapa Binance yang menyandang top gelar rank 1 fluktuatif volume sedunia itu investnya ke toko kripto? Ada apa gerangannya kayak gini? Kalau menurut saya ini adalah konspirasi yang sudah direncanakan. Jadi gini ya, Binance itu adalah sebuah top rank market yang sudah sukses, yang udah keren banget gitu kan. Tetapi bukan berarti dia udah menyandang gelar itu dia puas. Dia akan terus mengekspansi semua negara yang benar-benar berkualitas,
yang benar-benar potensi untuk perkembangan cryptocurrency. Dan tahukah kalian bahwasanya Indonesia adalah salah satu negara yang paling berpotensi sedunia tentang cryptocurrency-nya. Penduduk usia produktif Indonesia adalah 150 juta dan sekarang member Indodax hanya 2 juta. Jadi potensi-potensi yang akan ditimbulkan dari Binance investasi ke toko kripto, berarti pemain cryptocurrency semuanya tanya dong, berarti wah, Binance aja investasi ke toko kripto. Ya udah, kita mainnya ke toko kripto aja, ngapain ke Indodax misalkan seperti itu. Nah, tetapi di sini saya menimbulkan beberapa pertanyaan ya. Misalkan satu pertanyaan saya, apakah niatnya Binance itu seperti apa? Apakah dia ingin mengendalikan sebuah toko kripto? Apakah dia ingin, ya jadi gini loh. Nanti kalau toko kripto sukses, berarti sebenarnya di balik kesuksesan itu adalah Binance. Nah, itu yang sangat-sangat miris. Yang sangat saya sayangkan adalah kenapa toko kripto menerima bantuan dana dari Binance yang notabene adalah top rank dunia gitu loh. Kenapa toko kripto nggak bisa berdiri sendiri? Kenapa toko kripto nggak? Apakah kurang investor Indonesia? Sebenarnya investor Indonesia itu banyak sih, banyak juga, banyak uangnya juga, tetapi tingkat keberaniannya itu sangat tipis dibandingkan oleh para top dunianya itu tadi. Nah, dari sini semua kita bisa berkesimpulan nih, andai kata toko kripto sukses nih, andai kata toko kripto sukses yang telah digelontorkan dana sekian Bitcoin lah dari Binance. Nah, pertanyaannya nanti kalau misalnya sukses, sebenarnya yang sukses ini produk siapa? Indonesia kah? Atau Indonesia yang hanya dibalut dengan notabene market Indonesia, tapi sebenarnya dia adalah boneka dan ada orang di belakangnya yang mengendalikan, yaitu Binance. Nah, di sini sangat-sangat disayangkan. Kemana para investor Indonesia? Apakah semuanya hanya tentang uang? Apakah semuanya hanya tentang sebagaimana kita bisa menggelontorkan dana, sebagaimana kita bisa menerima dana sebanyak-banyaknya agar kita bisa memajukan sebuah perusahaan itu? Nggak juga sebenarnya, Indonesia nggak kekurangan ya. Jadi sangat saya sayangkan ya. Ditambah lagi tragedi, bukan tragedi ya, news lah ya, jangan tragedi itu terlalu sadis lah ya. Banyaknya market baru yang mengekspansi Indonesia seperti Snapex, seperti Bityard. Walaupun secara teknis saya juga merekomendasikan. Jadi gini loh, saya merekomendasikan ya karena memang trennya sedang itu sekarang, tetapi di balik hati kecil saya, di balik benak saya, di balik otak pikiran saya, kenapa selalu produk-produk luar saja yang selalu tenar di Indonesia? Apakah Indonesia tak sanggup untuk menciptakan seperti Snapex? Apakah Indonesia tak sanggup untuk menciptakan seperti Bityard? Jawabannya adalah semuanya sanggup. Tetapi para investor Indonesia itu sangat enggan mengeluarkan dana atau sesuatu yang tidak pasti karena terlalu banyak trauma-trauma yang ada di dalamnya. Pemikiran investor Indonesia ke dalam project Indonesia itu adalah produk yang akan gagal. Nah, itulah kesalahan-kesalahan yang ada di dalam mungkin para investor gitu loh. Para investor selalu menginvestasikan uangnya ke produk-produk luar karena tidak percaya produk Indonesia. Sebenarnya ada juga market seperti kemarin ya, Liputan 6 ini memberitakan Bityard ya katanya mengekspansi Indonesia. Bityard adalah sebuah market cryptocurrency yang baru rilis ya. Belum 1 tahun, belum genap usianya 1 tahun, berbeda dengan Snapex, tetapi sistem yang ada di dalamnya itu hampir sama seperti Snapex ya kan. Snapex sudah mengekspansi Indonesia. Sekarang Bityard mengekspansi Indonesia. Di balik itu semuanya di dalam Indonesia sedang bertengkar antara Indodax, toko kripto, Zipmex, dan banyak sekali market Indonesia yang sedang saling bersaing lah untuk mendapatkan perhatian masyarakat Indonesia. Nah, tetapi sangat-sangat disayangkan ya justru seperti Bityard, Snapex itu kan market leverage trading yang sebenarnya notabene itu sangat gampang diciptakan ya. Asal ada duit gitu aja ya. Misalkan saya gitu ciptain bisa aja, asal ada duitnya mah bisa aja gitu. Tetapi ya sulitnya untuk menerima kepercayaan itu ya. Kalau misalkan bermodal 10 miliar, bagi orang luar 10 miliar itu bukan hal yang sulit gitu kan, tapi bagi orang Indonesia 10 miliar itu udah sesuatu yang wow dan sebagainya. Dan notabene adalah orang Indonesia itu selalu gagal dalam membuat project. Sebenarnya semua orang itu sama saja. Pemikiran sistematis itu sebenarnya semuanya sama saja. Semua orang bisa membuatnya, tetapi ya susah untuk merealisasikannya. Entah dari segi dananya, entah dari segi sumber daya manusianya dan sebagainya. Tapi menurut saya, Andi Firmansyah, semuanya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma kita saja yang nggak mau, dan para investor aja yang nggak mau untuk menggelontorkan dana untuk percaya terhadap produk-produk Indonesia. Di samping itu juga, Indonesia adalah salah satu negara yang banyak banget
koin-koin yang scamnya, koin-koin yang gak jelasnya gitu kan. Investasi multi level marketing ngakunya cryptocurrency, investasi ponzi ngakunya cryptocurrency, investasi uang makan teman kayak gitu ngakunya cryptocurrency. Semuanya ngaku cryptocurrency, dan pendidikan edukasi di Indonesia tentang cryptocurrency itu adalah sangat minim. Akibatnya apa? Banyak sekali garis-garis keras yang menyangkal kebenaran cryptocurrency, yang menyangkal bahwasanya produknya adalah paling benar, dia bisa menghasilkan profit dengan berdalih yang penting gue dibayar. Lah itu kan berarti pembodohan yang sangat hakiki ya kalau misalnya kayak gitu ya. Perang besar di dalam Indonesia antara market-market besar yang top di Indonesia. Di samping itu pula market-market luar seperti trading leverage sedang mengekspansi Indonesia seperti Bityard, Snapex dan sebagainya. Di samping itu juga pendidikan cryptocurrency yang ada di dalam Indonesia itu adalah sangat minim, sangat minim ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengetahui tentang cryptocurrency dan sok-sokan gitu kan. Sok-sokan yang penting gue investasi seperti ini, gue dapat duit setiap hari seperti ini. Mana ada yang kayak seperti itu ya kan? Sangat miris sekali ya di Indonesia sekarang ya. Indodax yang dulunya menyandang gelar top market Asia ya kan, rank 1 se-Asia gitu, sekarang sedang digeser oleh para pesaingnya yang didukung oleh produk luar negeri. Binance adalah produk luar negeri. Di samping itu pula ya banyak sekali market ekspansi yang secara tidak sadar, asal kalian tahu, volume Indodax sekarang dengan Snapex itu sudah kalah ya kan. Notabene Indodax yang dulu market top Asia dengan Snapex yang sekarang baru umur sekitar 2-3 tahun itu sudah kalah ya. Volume Indonesia yang dulu katanya market top exchange se-Asia sekarang udah kalah. Karena apa? Ya mungkin karena Indodax itu tidak mau bekerja sama dengan influencer yang ada di dalam Indonesia. Ya kalau misalkan kayak Bityard, kayak Snapex dan market-market yang luar itu berani menggelontorkan dana ya apa ya? Ya memang untuk seperti itu caranya, tetapi ya banyak sekali ya Indodax itu ya mungkin merasa sudah besar namanya dan sebagainya, tidak ada inovasi, kurangnya inovasi dan banyak peraturan-peraturan yang tiba-tiba dikeluarkan tanpa adanya pemikiran-pemikiran yang berimbang gitu ya. Jadi orang itu banyak yang kecewa di dalam situnya. Padahal pada dasarnya kalau misalkan Indodax mengutamakan kualitas bukan kuantitas, bisa saja masih jadi market pilihan. Di samping itu semua ada market Binance Indonesia yang sekarang sudah merilis IDRT. Dulu Binance pernah masalah dengan OJK gara-gara dia meregulasi IDR ya kan. Tetapi sekarang sudah tidak ada masalah karena IDRT bukan wewenang OJK dan IDRT juga sudah mendapatkan izin Bapeti. Di samping itu pula Binance telah merilis IDRT itu tadi, ya berarti ya oke-oke aja, sudah tidak ada masalah di dalamnya gitu kan. Nah, dalam artian kesimpulan dalam video ini adalah mirisnya edukasi cryptocurrency di Indonesia yang menyebabkan pertengkaran di mana-mana, ekspansi yang dari luar masuk ya kan. Market di Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam kubu Indonesia gitu kan ya. Ya jadi sebenarnya kita sebagai trader Indonesia itu terus diserang oleh market top dunia gitu kan. Kenapa kita tidak bisa membuat market sendiri gitu? Banyak orang yang bisa, banyak orang yang sanggup, banyak sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola itu ya kan. Seperti Indodax, dia harusnya mengeluarkan inovasi-inovasi baru supaya tidak tersaingi oleh para pesaingnya atau para seperti toko kripto dan sebagainya. Saya bukannya ya saingan itu boleh-boleh saja ya, tetapi ini adalah kita sebagai trader juga kadang-kadang ya seperti misalkan kita main di Bityard, di Snapex itu ya asik-asik aja, tapi kenapa kita tidak bisa gitu? Kenapa Indonesia tidak bisa membuat market stop itu gitu kan? Indonesia kan sumber daya manusianya banyak, Indonesia juga investornya banyak gitu kan ya. Oke, kayak gitu aja. Silahkan kalian nilai sendiri apa kesimpulan dalam video ini, seperti ekspansi Bityard dan Snapex, seperti drama IDRT OVO versus GoPay, dan Binance ini tiba-tiba berinvestasi ke toko kripto ya kan. Apa masuk di balik ini semuanya itu apa? Oke, semoga bermanfaat video ini. Ini cuma informasi yang ada dalam dunia cryptocurrency. Dukung terus channel ini supaya kalian tahu tentang dunia cryptocurrency dan berita-berita yang ada di dalamnya. Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam trader.